apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena kami yakin Anda adalah pemirsa setia Go Healthy. Dan seperti biasa, Anda pasti tahu kan, dalam setiap episodenya, kami punya solusi cara tepat untuk hidup sehat. Ya, tapi ingat, kesehatan selain harus kita syukuri, juga harus kita jaga. Ya, jadi mari kita belajar sama-sama. Tentunya saya tidak sendiri, saya didampingi oleh dua sahabat saya. Ini udah lama nggak ketemu nih, ada abang saya, ada Bang Faidon, dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat. Sehat luar biasa. Oke, nah bersama saya juga ada seorang bapak narasumber, mungkin pemirsa juga kayaknya pernah lihat muka ini di mana ya? Karena selain bekerja di sebuah perusahaan juga sering bermain di FTV ya. Ada Pak Fahrudin alias Bang Midun. Apa kabar Bang Midun? Alhamdulillah sehat. Ini main FTV. Gimana cara ngebagi waktu kerja di kantor sama syuting FTV? Memang dari Senin sampai Jumat kita punya waktu untuk pekerjaan di kantor. Kerja di kantor, oke. Nah, di saat-saat libur lah kita manfaatkan untuk bermain di FTV tadi. Oh, pas libur, baru Pertanyaannya begini, syuting. istirahatnya kapan? Nah itu permasalahannya. Nah itu. Bagaimanapun kesehatan biasanya suka dikorbankan atas nama pekerjaan, karir dan lain sebagainya ya. Nah, Pak Fahrudin ini kan bekerja di sebuah perusahaan otomotif. Ya. Di bagian apanya, Pak? Kebetulan saya di bagian community development. Dia itu lebih di bawahnya CSR. CSR. Oh, di bawahnya CSR. Jadi tugasnya community development itu adalah bagaimana kita membangun masyarakat di sekitar pabrik yang ada di pabrik kita ya. Iya. Gitu. Pabriknya di daerah mana? Pabrik kami itu ada di wilayah Sunter dan satu lagi di wilayah Kerawang. Nah, kalau Bapak bertugas di mana? Saat ini saya bertugas di wilayah Sunter. Di wilayah Sunter. Betul. Boleh ya. Mungkin ini ada warga Sunter yang menyaksikan Pak Fahrudin ini, Pak. Boleh disapa tuh, Pak, masyarakat sekitar pabrik Sunter. Silahkan, Pak. Halo warga Sunter Jaya dan Sungai Bambu. Semoga tayangan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oh, Sunter Jaya dan Sungai Bambu, ya itu tempat operasi Bapak di sana ya. Ya. Oke, nah pemirsa, ini adalah kedatangan keduanya Pak Fahrudin ke Go Healthy. Dulu kondisinya nggak seperti sekarang ya. Nah, supaya kita lebih kenal, apa kisahnya, apa masalah kesehatan yang dihadapinya, ini dia kisahnya. Fahrudin, akibat hipertensi, ia sempat terkena stroke pada tahun 2007 lalu. Hal ini membuat tangan dan kaki kirinya menjadi lemah. Di usia 35 tahun, saya mengalami stroke. Di dunia kerja juga saya terlalu padat dan saya kurang istirahat, apalagi berolahraga. Beruntung, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, gejala sisa stroke yang dirasakannya kembali pulih. Tangan dan kaki kirinya sudah bisa digerakkan kembali. Hanya saja, tekanan darahnya masih tinggi. Di serangan yang kedua, saya mengalami tensi 280 per 150. Saat itu benar-benar saya shock mendengar pernyataan dokter seperti itu. Namun, kini Fahrudin sudah belajar dari kesalahan. Ia tidak mau terkena stroke lagi. Pola hidupnya pun sudah lebih diperbaiki. Dan ia rutin menggunakan teknologi laser. Ucapin terima kasih buat teknologi laser yang sudah banyak membantu kesehatan saya. Sehingga saya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan alhamdulillah semoga sehat di usia senja. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, bayangkan Pak Fahrudin harus terkena stroke di usia 35 tahun, di mana karir di kantornya lagi bagus-bagusnya, karir di sinetron lagi bagus-bagusnya. Apa daya, stroke merenggut pada saat itu kebahagiaannya ya. Tapi Pak Fahrudin datang sekarang dengan kondisi jauh lebih baik karena Pak Fahrudin bilang gejala sisanya udah nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Coba saya mau lihat jalannya gimana Pak. Kan kelihatan dari jalannya. Coba. Silakan. Oh, Ya, Iya, cukup. Balik lagi, Pak. ada. Balik lagi. Mundur. Ya, boleh. Oh, boleh mundur, boleh. Jalan samping Pak, jalan Oke, samping Pak. mohon maaf, Pak. Kalau kaki diangkat kuat, Pak. Nggak ada masalah ya. Tangan menggenggam, diangkat. Nggak ada perubahan Pak Fahrudin dulu sama sekarang? Alhamdulillah nggak ada. Oke.
Ya bayangkan saja pemirsa, kerja Senin sampai Jumat di hari libur harus syuting sinetron. Oke pemirsa, kita akan belajar dari kisahnya Pak Fahrudin, tapi saya mau mengetes pemahaman Pak Fahrudin dan juga Anda pemirsa mengenai pernyataan ini. Menurut Bapak nih ya, benar atau salah mengonsumsi obat tensi bisa menyebabkan gagal ginjal? Salah. Salah Pak, kenapa Pak? Dulu saya berpikir mengkonsumsi obat-obatan itu akan membuat ginjal kita bekerja keras ya kan. Tapi ternyata saya itu mengkonsumsi obat itu kadang saya pakai, kadang enggak. Ya, Nggak rutin. nggak disiplin. Nggak disiplin. Makanya yang dianggap malahan yang membuat ginjal itu malahan jadi bekerja dengan Jadi yang ekstra. membuat ginjal rusak itu kalau obat tidak dikonsumsi rutin dan disiplin, gitu maksud Bapak? Betul, betul. Jadi jawabannya adalah salah tadi. Salah. Ya? Ya. Bang Faidon? Ya, jadi kata kuncinya ada 3. Pertama, ya obatnya harus diminum supaya jangan ngerusak ginjalnya. Yang kedua, penyebab dari masalah pada darah dan pembuluh darah yang menyebabkan berisiko menyebabkan gagal ginjal ya harus diatasi. Dan kemudian satu lagi, kesehatan darah dan pembuluh darahnya itu harus kita bantu supaya bisa optimal dalam menjaga kesehatan ginjal. Ya, nah ini contohnya ya pemirsa di rumah, kalau misalnya darah dan pembuluh darah kita ketika terjadinya kenaikan tensi atau kita sebut dengan hipertensi. Kita bisa sama-sama lihat yang normal itu pembuluh darahnya lebih terbuka lebar ya. Nah ketika terjadi kenaikan tekanan darah sedikit demi sedikit gitu ya, ada di angka sekitar 130 sampai 140 masuk ke dalam kategori prehipertensi. Di mana kita bisa lihat tuh pembuluh darahnya udah Makin lebih sempit, nyempit, iya. makin sempit. Aliran darah yang lewat juga semakin sedikit. Nah, kalau misalnya dibiarkan ya nanti terjadi hipertensi. Nah, tekanan darah yang tinggi ini benar sekali seperti Bang Faidon katakan, gangguannya ada pada darah dan pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya menyempit, kualitas darahnya menurun, darah yang lewat juga jadi sedikit-sedikit, cenderung mengalami penggumpalan darah. Kalau misalkan didiamkan, ya sangat beresiko mengalami Oke. komplikasi seperti serangan jantung, stroke, Ya, dan gagal ya. ginjal seperti itu. Baik pemirsa, jadi kita belajar sama-sama bahwa mengonsumsi obat tensi bisa menyebabkan gagal ginjal adalah sebuah pernyataan yang salah. Ya, Pak Fahrudin, apa perbedaan yang Bapak rasakan dulu dan sekarang nih setelah menggunakan teknologi laser? Ya, yang saya rasakan yang sangat mencolok ya, itu terkait dengan kualitas istirahat atau tidur. Oh, tidurnya jadi bagus. Kalau dulu saya untuk bisa merem aja itu bisa letak-letuk setengah jam baru. Bolak-balik Iya, kayak gitu ya, bolak-balik gelisah. gitu. Susah Kalau gitu mau sekarang, tidur ya. Udah pokoknya udah Pakai. ya, terus kita niatin tidur langsung tuh. Langsung tidur. Cepet, ya. Udah jadi pelor. pelor. Nempel molor. Nempel Biasa molor. tidur jam berapa Pak Fahrudin? Lebih sering jam 8, jam 9. Wih, bagus. Berarti durasi lebih panjang sekarang tidurnya ya Pak ya? Iya. Tadi di video kita lihat bahwa tensi pernah mencapai 280. 80. Pak, tinggi amat Pak. Tinggi Ngeri banget deh. Ih, setelah menggunakan teknologi laser sekarang tensinya berapa Pak? Alhamdulillah saya sekarang sudah mencapai 140/90. Jadi udah mulai turun ya. Udah mulai turun trennya. Bagus. Bayangkan dari 280 ke 140 itu sebuah progres yang sangat luar biasa. Berkurang setengah. Meskipun masih ada PR-nya. Betul, harus bisa lebih diturunkan lagi ke 120/80. Oke ya, kami juga punya datanya yang kami periksa sesaat sebelum melakukan syuting. Kolesterolnya dulu tinggi 213, di atas 200 itu tinggi artinya Pak ya. Ya. Setelah pakai laser 169. Bagus Pak, pertahankan Pak. Bagus. Jadi tensi sudah diturunkan, kolesterol diturunkan, artinya dua faktor resiko penyebab terjadinya banyak komplikasi sudah Bapak turunkan. Kalau gula aman ya Pak ya? Aman. Oke, jadi Bapak merasakan banyak manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Iya. Nah, pemirsa Bang Faidon dan juga Mbak Preti, artinya ada manfaat yang terasa, ada perubahan yang signifikan setelah menggunakan teknologi laser. Kok bisa sih Bang Faidon? Jadi gini, ketika orang sudah mengalami hipertensi, atau bahkan sudah sampai gagal ginjal atau serangan jantung dan ada hipertensinya, berarti ingat nih pemirsa, ada satu proses yang sedang berjalan dan ada organ yang sudah sedang mengalami kerusakan. Mungkin kerusakannya ada yang sudah berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi jelas ingat, ada proses yang sedang berjalan dan sudah ada kerusakan. Dan disebabkan oleh satu pola hidup. Bahwa ketika obatnya dikonsumsi, itu membantu sekali untuk mencegah supaya tensinya nggak naik. Sebelumnya nggak mau disiplin. Nah, kemudian beliau melakukan hal yang kedua yang disarankan menggunakan teknologi laser. Kan kita sudah ceritakan tadi bahwa Mbak Preti udah kasih ilustrasi sama Anda, pembuluh darah itu sudah ada masalah di dalamnya. Sementara obatnya jalan, kita membantu nih secara mekanika lewat teknologi laser,
untuk pembuluh darahnya bisa membuka. Kedua yang dilakukan teknologi laser adalah mengurai penggumpalan darah yang lazim terjadi pada orang yang punya hipertensi. Biasanya seperti ini, gumpalan darah itu, ya. Menggumpal, kenapa? Trombositnya menggumpal karena pilihan makanan yang tidak baik, ya, mungkin juga karena rokok, mungkin karena minum-minuman yang kurang sehat lah, alkohol. Nah, dengan bantuan teknologi laser diurai dia. Jadi ada dua hal sekaligus yang dikerjakan, pembuluh darahnya dibuka dan penggumpalannya diurai. Jadi bayangin pemirsa, ketika Anda yang punya hipertensi menggunakan teknologi laser, seperti inilah penggumpalannya diurai itu. Darah Bapak dulu gini, Pak. Darah Bapak dulu gumpal-gumpal. Ya. Sehingga apa? Kebayang nggak pemirsa? Ada tuh pembuluh darah Anda tuh yang tadinya cuma muat satu sel darah. Yang kalau darahnya menggumpal dia nggak bisa masuk. Mampet. Misalnya di mata, di otak bagian yang paling kecil, di dalam sel-sel ginjal. Dengan bantuan teknologi laser ketika sudah terurai, itu darah bisa diantar semua dengan baik. Take action sekarang juga gunakan teknologi laser. Nah pemirsa, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Fahrudin ini namanya adalah Acculaser. Seperti yang saya pakai, ya. Ada juga dokter laser, sama aja. Ada Acculaser atau dokter laser, sama-sama dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kami peduli dengan kesehatan Anda, pemirsa, ya. Nah, kalau digunakan secara rutin, seperti Pak Fahrudin, ini teknologi laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Atau mungkin asam urat, bisa. Harapannya apa? Bisa mencegah dari komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya pemirsa, take action! Sekarang juga dapatkan Acculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat, ada loh promo-promo dan cicilan 0% untuk memudahkan Anda mendapatkan Acculaser ataupun dokter laser sekarang juga. Tapi ingat pemirsa ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Acculaser dari Gogomol. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Bayangkan pemirsa, usia 35 tahun harus terkena stroke, ya. Begitu banyak yang mimpi yang harus dikubur. Tapi Pak Fahrudin tidak tinggal diam. Langsung pakai teknologi laser, hidupnya diperbaiki. Makanya angka-angkanya turun. Tadi kita lihat, gejala sisanya sudah bisa dibilang nggak terlihat. Nah, rutin nggak nih pakai teknologi lasernya? Kalau laser saya pakai itu setelah subuh, saya pakai itu sekitar 30 menit. 30 menit. Terus begitu sampai di kantor saya pakai itu agak panjang tuh karena sambil kerja. Itu bisa 60 menit. Jadi dipakai di kantor juga? Iya. Teman-teman kantor ada yang nanya nggak, itu apaan tuh? Nanya. Apa katanya? Itu apaan, jam kok gede banget. Ya Pakai kebalik lagi gitu iya, ya. makanya dibalik gini kan. Itu apaan sih itu jam gede banget katanya gitu. Oh bukan, ini dokter laser. Teknologi laser yang salah satunya untuk memecahkan penggumpalan darah yang ada di tubuh kita. Keren ya. Kalau malam dipakai lagi nggak? Kalau malam saya sebelum tidur biasanya itu setengah jam. Setengah jam sebelum tidur ya? Setengah jam pagi, 1 jam di kantor, setengah jam lagi pas mau menjelang tidur. Pak Fahrudin, apa yang Bapak rasakan yang paling berkesan setelah menggunakan teknologi laser? Yang terpenting itu bagi saya adalah kualitas daripada tidur saya atau istirahat saya. Ya, jadi tidur ternyata. Tidur hati-hati pemirsa, itu adalah sebuah kemewahan. Enggak semua orang bisa mendapatkan kemewahan tidur. Nah, yang di pergelangan tangan dipakai, yang intranasal dipakai di hidung dipakai enggak? Dipakai. Dipakai juga. Dipakai juga. Makannya gimana nih makannya? Nah, kalau makan memang saya sudah membiasakan. Dalam sehari itu saya memakan nasi cuma sekali. Ya kan, selebihnya tuh apalagi malam lebih banyak ke buah. Jadi tidur udah bagus, makan udah dijaga, olahraganya ada nggak? Nah, olahraga itu saya usahakan gini Mas, karena saya menggunakan mobil umum, jadi saya itu pada saat berangkat diantar anak, saya untuk naik busway Jakarta. Nah, pulangnya begitu turun dari busway, saya nggak sengaja nggak diminta dijemput anak. Jalan kaki? Sengaja saya jalan kaki. Itu berkisar 2 kilo.
Oke, jadi intinya pemirsa, si 4 pilar pola hidup sehatnya sudah mulai dilakukan. Dengan segala kekurangannya nggak apa-apa. Makanya teknologi laser ini melengkapi kekurangan ya pelaksanaan dari 4 pilar pola hidup sehat itu. Bagus kan? Bagus Ya, banget. bagus. Ya, apalagi tadi saya dengar udah jalan kaki berarti 5 hari ya seminggu. Ya. Hari Sabtu Minggu nggak? Sabtu Minggunya saya malahan lebih lama tuh. Jalannya lebih tambah banyak. porsi olahraganya. Iya, Cakep, saya dengan main sepeda ataupun Oke. saya lari. Oke, jadi pemirsa semua yang dibutuhkan untuk mendukung hidup sehat dikerjakan. Berarti pemirsa juga udah bisa niru tuh. Olahraganya dikerjakan, makan buahnya dikerjakan, obat-obatan dari dokter diminum. Nanti kalau Anda merasa lebih baik, minta kurangi dosis obat sama dokternya. Nah kemudian ini nih yang penting nih, menggunakan teknologi laser untuk membantu proses pemulihan atau pencegahan. Ya. Lebih bagus sih mencegah ya. Jangan sampai kejadian dulu stroke dulu, jangan sampai gagal ginjal dulu, jangan sampai serangan jantung dulu ya. Dan tadi udah diingatkan bahwa setiap nanti pemirsa ketika ngelihat tayangan ini nih tertarik nih, take action. Begitu Anda sampai di rumah nih, paketnya datang. Itu teknologi intranasal yang tadi kita bahas itu ada di situ pemirsa. Nah, teknologi intranasal itu nanti dipakai masuk ke dalam rongga hidung dan dicolok ke perangkatnya. Nah, yang dilakukan adalah nanti dia membantu sinar laser itu bekerja langsung lebih cepat di spot di kepala. Kenapa? Kalau Anda cuma pakai di tangan, pergelangan tangan, bukan tidak bermanfaat ya. Biasanya kan dipakai seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh nih di depan nih. Nah, tapi kan ketika dia pakai di pergelangan tangan, yang dilakukan adalah si laser merangsang produksi oksida nitrit di dalam pembuluh darah. Oksida nitrit ini nanti bekerja ke seluruh tubuh, butuh waktu untuk bisa sampai, karena pembuluh darah di tubuh kita itu ada 100.000 kilometer lebih. Waduh. Panjang sekali. Nah, tapi ketika nanti Anda pakai intranasal seperti itu, maka lasernya bisa lebih cepat sampai di area wajah dan kepala. Ya pemirsa, saya mengingatkan tadi perangkat intranasal yang saya sampaikan itu intranasal yang satu paket sama teknologi lasernya. Nanti di dalamnya itu sudah ada paketannya. Nanti Anda pakai itu bersamaan dengan itu. Ketika nanti Anda pakai, baru ntar Anda rasakan hasilnya, dan saya minta Anda pakai sekarang juga. Tahukah Anda pemirsa, kalau laser ini panjang gelombangnya banyak, beda-beda, ya beda-beda fungsinya juga loh. Nah, saya pengen Mbak Preti menjelaskan bahwa tahukah Anda pemirsa kalau laser dengan panjang gelombang 650 nanometer ini bisa membantu mengendalikan tensi yang tinggi. Iya, betul sekali. Jadi laser dengan panjang gelombang 650 nanometer itu akan tampak berwarna merah ya. Kita bisa lihat ini ada spektrum dari panjang gelombang warna ya, kita bisa sama-sama perhatikan. Nah, yang 650 nanometer ini sebenarnya memang sudah diteliti, sudah direkomendasikan oleh para ahli dapat mencapai ke pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita ketika digunakan dengan desain titik mata laser yang tepat. Yeah. Nah, kita sama-sama lihat ya, 650 nanometer ketika Anda gunakan dan nyalakan, nantinya sinar laser tersebut akan menembus dari lapisan kulit terluar ya, ada yang kita sebut dengan epidermis, lalu akan menembus ke lapisan kulit tengah, kita sebut dengan dermis. Lalu kita akan lihat juga ya sama-sama ya, nanti sinar laser akan mencapai ke hipodermis dan juga menembus otot dan pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita pemirsa. Nah, apa yang dikerjakan ketika si sinar laser tersebut mencapai pembuluh darah, nantinya dia akan mengoptimalkan kembali pembuluh darah dalam menghasilkan sebuah zat super yang kita sebut dengan nitric oxide atau bahasa Indonesianya adalah oksida nitrit atau singkatannya adalah NO. Nah, NO ini sendiri akan diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti pembuluh darah. Jadi, walaupun digunakan pada pergelangan tangan, manfaat yang Anda rasakan dalam meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah ini terjadi pada seluruh tubuh kita. Yeah. Karena dia ikut beredar tuh lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh. Apa yang dikerjakan yang pertama adalah dia membuka pembuluh darah. Dia meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah dia membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah, mencegah penempelan dari sel-sel keping darah sehingga darah ini dapat mengalir dengan baik dan lancar membawa nutrisi, oksigen, obat yang Anda konsumsi secara optimal ke seluruh tubuh. Nah, manfaat NO sendiri juga sebenarnya masih banyak lagi. Bisa meningkatkan metabolisme, menjaga kadar gula darah, kolesterol, membantu pembakaran tubuh menjadi lebih meningkat,
Alhasil pada ujung-ujungnya adalah yang kita mau kualitas darah dan pembuluh darah yang meningkat mengakibatkan tekanan darah kita menjadi lebih terkendali, dan tekanan darah yang lebih terkendali bisa membantu proses pemulihan stroke seperti yang terjadi pada Pak Midun menjadi lebih optimal dan juga membantu mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun yang berulang seperti itu. Teknologi laser yang Anda lihat sekarang, yang sedang kita bahas, nih lagi kita omongin sekarang, itu merupakan kombinasi antara ilmu pengetahuan barat dan timur. Betul. Nah, ilmu pengetahuan barat itu menggunakan teknologi lasernya, ya langsung memang ada, tadi kita udah bahas manfaatnya. Satu lagi adalah teknologi kedokteran timur, ya. Jadi di situ dia menggunakan atau menempatkan titik-titik mata lasernya itu sesuai dengan titik akupunktur. Anda bisa lihat di gambar di layar ini, titik akupunkturnya itu adalah pada titik namanya HT4567, kemudian titik PC 6 dan 7, dan titik LU789. PC itu artinya perikardium, HT itu artinya heart atau jantung, LU itu artinya lungs. Ini merupakan titik di mana menurut penelitian dari teknologi timur yang berdasarkan pengalaman ribuan tahun, ini merupakan titik aliran energi. Jadi ketika teknologi laser dipakai dengan metode barat itu jelas membuka darah dan pembuluh darah, membuka pembuluh darah sehingga bisa bekerja lebih baik, tensi bisa turun, penggumpalan darah bisa diurai. Itu dari pandangan teknologi barat. Dari pandangan teknologi timurnya, aliran energinya itu bisa lebih baik. Jadi dua ilmu pengetahuan jadi satu, kita pakai, maka hasilnya bisa menjadi lebih baik. Namanya sinergi. Sinergi itu kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 3, itu ilustrasinya. Nah, pemirsa, Anda bisa lihat ilustrasi penempatan titik-titik lasernya seperti ini. Ya, garisnya seperti ini. Jadi nggak sembarang taruh pasang titik kayak dadu, misalnya ada angka 6 kan gitu ya. Ini sesuai dengan pembuluh darah di pergelangan tangan kita dan sesuai dengan garis titik akupunktur. Pak Fahrudin alias Pak Midun, Bang Midun, sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Sekarang Bang Midun, coba diajak pemirsa supaya jaga kesehatan, supaya menggunakan teknologi laser, supaya nggak kena stroke atau komplikasi lainnya seperti yang pernah Bapak alami. Silahkan. Ya, pemirsa semua, dulu saya pernah mengalami stroke, tensi yang tidak teratur dan segala macamnya. Nah, sekarang saya sudah menggunakan teknologi laser dan alhamdulillah tensi saya sudah berturun-turun lebih rendah. Ya, kemudian juga menjaga kesehatan itu hal yang sangat penting buat kita. Dan semuanya itu kita lakukan demi masa depan kita yang lebih baik. Gunakan teknologi laser. Pemirsa, makanya saya mengajak Anda untuk take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu masyarakat Indonesia untuk ditingkatkan kesehatannya selama lebih dari 10 tahun. Udah panjang perjalanannya. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Jadi di sini banyak pemirsa, ada LU789 untuk elang, paru-paru. Ada juga PC6, PC7 yaitu perikardium, dan juga ada titik akupuntur HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Kalau digunakan secara rutin, konsisten, dan disiplin, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, ayo dapatkan sekarang juga AccuLaser maupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas dan juga bermanfaat dan bergaransi. Itu semua hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall ya. Pak Fahrudin, terima kasih. Ya, sehat selalu, Pak. Sampai ketemu di syuting sinetron sama kita ya nanti ya. Yes. Oke. Mbak Prati terima kasih, Bang Fahrudin juga terima kasih. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jika Anda ingin sehat, segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Semangat!
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.